Perkenalkan, nama saya Dimas Pramono Putra dengan NIM 20030200086, kelas C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan administrasi bisnis, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar sosiologi. Berikut video penjelasannya. Apa itu sosiologi? Sosiologi menurut Pitirin Sorikin adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lainnya. Project dan Warren berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompoknya. W.F. Ogburn dan M.F. Nimcoff berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Max Weber berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosiologi. Selo Sumarjan dan Soeleman Sumardi berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Paul B. Horton berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan dan kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Menurut Leyendecker, ancaman-ancaman tersebut menyebabkan perubahan jangka panjang, di mana saat itu sangat mengguncang masyarakat Eropa dan seakan membangunkannya setelah terlena beberapa abad. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melvin J. Herkovitz memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Menurut Andreas Empik, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, ilmu sosial, keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Pengertian kebudayaan. Menurut Ebi Taylor, kebudayaan adalah suatu himpunan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Selo Sumarjan dan Soeleman Soemardi mengartikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karya manusia. Karya manusia tersebut menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau jasmani yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasil dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kulkon dalam Universal Category of Culture meliputi yang pertama, sistem bahasa. Bahasa memegang peran penting dalam suatu masyarakat. Tanpa bahasa, manusia akan sulit berkomunikasi. Bahasa dapat berupa bahasa lisan maupun tulisan. Bahasa juga memegang peran penting sebagai identitas dari suatu suku, bangsa. Dan dengan hanya mengetahui suatu kata dalam bahasa, dapat ditentukan asal suku bangsa seseorang. Yang kedua, sistem kemasyarakatan dan organisasi. Biasa juga dikenal sebagai sistem kekerabatan dan lembaga sosial. Sistem kekerabatan yang dimaksud adalah hubungan seseorang individu dengan individu lainnya berdasarkan aspek hubungan darah atau kekeluargaan. Sedangkan organisasi sosial adalah berbagai lembaga masyarakat yang dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Posisi seorang individu dalam suatu kekerabatan atau suatu lembaga sosial dalam meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Buktinya orang memiliki jabatan struktur dalam organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan akan lebih dihormati oleh masyarakat daripada individu yang memiliki posisi strategis. Ketiga, sistem ekonomi dan mata pencarian. Cara suatu kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan juga termaksud dalam salah satu dari tujuan unsur kebudayaan. Masyarakat yang hidup di pinggir pantai akan
berprofesi sebagai nelayan, sedangkan masyarakat yang hidup di daratan akan berprofesi sebagai petani. Namun setelah revolusi industri, sampai saat ini jenis mata pencarian telah beragam jenis dan bentuknya, terutama pada masyarakat urban. Keempat, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah salah satu hasil kebudayaan manusia. Ia lahir dari kerja keras manusia yang pernah puas untuk mengetahui sesuatu. Manusia yang penasaran akan beragam gejala dan fenomena. Kebudayaan. Di dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi, kecuali terpengaruh oleh tindakan bersama. Pola-pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat, khususnya dalam mengatur hubungan antara manusia. Kebudayaan dinamakan struktur normatif atau menurut istilah Ralph Hinton disebut dengan design for living atau garis-garis atau petunjuk dalam hidup. Artinya kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau blueprint for behavior yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang, dan lain-lain sebagainya. Unsur normatif. Sarjana Soekanto memberikan formulasi bahwa unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan adalah: 1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan, serta sesuatu tersebut apa benar atau salah. 2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya, seperti bagaimana orang harus berlaku, boleh dan tidak boleh, setelah perintah atau dan larangan. 3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan, seperti misalnya harus mengadakan upacara adat seperti upacara selamatan dan ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti dan bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Dalam kajian sosiologi, yang dimaksud dengan sistem nilai adalah nilai inti atau nilai skor dari masyarakat. Nilai inti ini diikuti oleh setiap individu atau kelompok yang berjumlah besar. Warga masyarakat betul-betul menjunjung tinggi nilai itu sehingga menjadi salah satu faktor penentu untuk berperilaku. Bahkan menurut William, sistem nilai itu tidak tersebar secara sembarangan, tetapi menunjukkan serangkaian hubungan yang bersifat timbal balik yang menjelaskan adanya tata tertib dalam suatu masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Summer dalam bukunya Folkways mengklarifikasi norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan. Cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contoh, berjabat tangan dan cara makan. Kedua, tata kelakuan. Gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh, tabu, orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pahing. Lembaga sosial, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, ekonomi. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut, disebut model personality. Sebagai besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan modal, misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaan modalnya hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Sosialisasi, menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan
naluri atau insting. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Pengertian sosialisasi menurut Peter L. Berger yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peran-peran atau roles. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi pertama, George Herbert Mead menurut setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat. Pengambilan peran, role taking. Dalam proses ini orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankan dan yang harus dijalankan orang lain. Tahap-tahapan bermain. Pada tahap ini seseorang anak meniru berbagai peran ayah, ibu, guru tanpa memahaminya. Tahap permainan. Pada tahap ini anak sudah tahu peran yang harus dijalankan dan peran orang lain. Tahap pengambilan peran. Pada tahap ini anak sudah dapat mengambil peran orang lain. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luhmann memilih menjadi sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder, proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder. Salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi individu diberi suatu diri yang baru. Terjadi dalam total institution seperti penjara, rumah sakit jiwa. Sosialisasi sekunder. Dua bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory socialization, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peran baru. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula saling bertentangan kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain mengurangi pertentangan, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Yang ketiga, kemungkinan kerjasama. 4, mengupayakan peluburan antara kelompok sosial yang berbeda. Asimilasi adalah pemburuan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemampuan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat lain diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.